Selamat pagi Bapak dan Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saat ini sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita menenangkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan dengan bersaat teduh. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Panggilan ibadah pada pagi hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 dan 13. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ibadah pada pagi hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Besar anugerah Tuhan yang telah dilimpahkannya bagi kita, sehingga dengan hati dan suara kita mau mengangkat pujian bagi Dia. Mari dengan bersukacita kita naikkan pujian, pujilah hai jiwaku. Pujilah hai jiwaku akan Yehova, jangan lupakan anugerahnya. Ya sembuhkan dan ampuni dosamu dan menyelamatkanmu. Bait yang kedua. Dengan segala berkat-Nya Dia puaskanmu, rahmat-Nya sebagai mahkotamu, dan kekuatanmu tak akan pudarlah, hanya oleh kasih-Nya. Besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, melebihi perkiraanku. Besar anugerahnya. Setinggi langit, sejauh barat dan timur, demikian pun kasih setianya. Bagaikan Bapa kasihi anaknya, Dia pun mengasihimu. Besar anugerahnya, besar
kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini kami dapat datang beribadah kepada Tuhan. Kami dapat datang memuji dan memuliakan Tuhan serta beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hati dan hidup kami sepenuhnya bagi Tuhan di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin dan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Inilah setiap doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk. Bukan hanya anugerah Tuhan yang begitu besar yang dilimpahkannya bagi kita, tetapi kasih setia dan pengampunannya yang begitu dalam yang diberikannya pada kita. Ia yang tidak mengingat kesalahan dan pelanggaran kita, tetapi Ia yang mengampuni. Dengan hati yang rendah, mari saat ini kita mengaku dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dengan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tiada pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Musik tetap memainkan pujian ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh tenang di hadapan Tuhan. Mengakui setiap dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang telah kita perbuat di dalam satu minggu ini. Tuhan tidak mengingat lagi setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi dengan kasih-Nya yang besar, Ia mengampuni setiap kita. Mari kita tenang dan mengaku setiap dosa kita.
Tuhan, begitu besar pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Engkau yang melihat setiap hati anak-anak-Mu yang datang mengaku setiap dosa, pelanggaran, dan kesalahan yang telah kami perbuat. Dengan kasih Tuhan yang begitu besar yang mengampuni setiap kami, memulihkan hidup kami, mengampuni kami, sehingga kami beroleh hati yang baru, kami beroleh hidup yang baru, kami memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini akan diambil dari Mazmur 103 ayat 12 dan 13. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Petunjuk hidup baru pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Mari kita berdiri, kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, dengarkan suara Tuhan. Dengarkan
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan melanjutkan renungan kita. Mari kita membuka Alkitab kita akan membaca Kisah Para Rasul. Hari ini kita akan membaca pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-32 sampai pasal yang kelima, ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama-sama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus, yang menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pasal 5, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan hanya mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepada aku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur. Pada hari ini kami kembali membaca firman-Mu bersama-sama dan kami hendak merenungkannya. Tuhan, Engkau yang menolong kami untuk mengerti. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas sangat memperhatikan kehidupan jemaat mula-mula. Karena itu dia menuliskan di dalam kitab Kisah Para Rasul itu, dan menuliskan hal-hal yang khusus tentang cara hidup jemaat mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 kita sudah membaca. Lukas menceritakan bahwa jemaat mula-mula mereka hidup dengan bersama-sama bersekutu. Mereka hidup di dalam belajar firman Tuhan, di dalam hidup mereka bersama-sama mereka membagi-bagikan apa yang mereka miliki. Dan pada bagian yang kita baca hari ini juga menceritakan tentang apa
dan cara hidup jemaat mula-mula, di mana tentu saja diberi penekanan yang lebih spesifik. Lukas menggambarkan kesatuan hidup dari jemaat mula-mula pada saat itu. Kesatuan yang digambarkan bukan kesatuan sekedar lahiriah saja, berkumpul semata-mata atau karena ketetapan-ketetapan organisasi. Di dalam ayat yang ketiga, 2 dikatakan, kesatuan hati dan pikiran mereka, itu digambarkan mereka sebagai orang yang sehati dan sejiwa. Mereka memiliki tujuan yang sama, digerakkan oleh hal yang sama. Saya mengingat ada satu slogan ya, Aremania, arek-arek Malang, pencinta sepak bola. Mereka juga memiliki moto salam satu jiwa, yang menunjukkan kecintaan mereka, bahwa tujuan mereka itu mereka sangat mencintai akan klub sepak bola mereka. Bahkan kadang-kadang melakukan tindakan-tindakan yang di luar nalar atau pikiran, seperti membuat keributan dan lain sebagainya. Tentu saja jemaat mula-mula bukan demikian. Kecintaan mereka bukan kecintaan kepada bola. Kecintaan mereka bukan pada hal-hal yang memberi kesenangan atau hal-hal yang bersifat jasmani. Tapi kecintaan mereka itu adalah dikatakan mereka memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi kecintaan mereka, tujuan mereka adalah mengabarkan kebangkitan Kristus yang didorong dan digerakkan oleh kasih di dalam diri mereka. Jemaat mula-mula pada saat itu harus dikatakan mereka terdiri dari beragam-ragam orang Yahudi. Mereka itu adalah orang-orang yang berasal dari daerah-daerah. Mungkin ada belasan daerah asal mereka. Lalu kalau kita membaca di awal Kisah Para Rasul, mereka itu juga memiliki bahasa yang berbeda-beda. Tetapi dikatakan, walaupun mereka berbeda-beda, mereka itu sehati sejiwa. Kasih Kristus yang membuat mereka hidup berbagi dalam ketulusan. Mereka hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih tersebut bukan kasih di mulut saja, bukan hanya kasih yang bersifat teoritis, tetapi kasih yang diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Kita membaca di sini dikatakan orang-orang yang memiliki tanah, memiliki rumah, menjual kepunyaannya dan hasil kepunyaannya digunakan untuk membantu orang-orang miskin. Kembali diingatkan, ini bukan perintah. Ini bukan keharusan atau sebagai paksaan. Tetapi yang dilakukan oleh mereka pada saat itu adalah karena kasih untuk menolong orang-orang miskin. Tanpa perintah, mereka melakukannya. Mereka betul-betul mempedulikan sesama mereka. Bagaimana dengan kita di dalam kehidupan kita? Kita sebagai orang-orang percaya, apakah kita memiliki kesatuan dan kasih yang memperhatikan sesama kita? Khususnya di dalam masa-masa pandemi ini. Apakah kita peduli dengan mereka yang mungkin kesulitan, kena PHK, usaha pekerjaan mereka mengalami kesusahan? Apakah kita peduli, kita memperhatikan mereka? Jemaat mula-mula tidak hanya memikirkan diri, yang penting mereka aman. Tetapi mereka menunjukkan perhatian kepada orang-orang di sekeliling mereka. Mungkin kita perlu melakukan hal ini, bukan? Beberapa kali kalau kita di dalam acara sebelumnya, kalau kita acara makan-makan bersama, kita selalu harus diingatkan. Ketika makan kita diingatkan, jangan ambil terlalu banyak. Ingat, orang lain belum makan. Karena kadang-kadang bisa terjadi,
bahwa orang yang makan terakhir, sudah habis. Karena apa? Karena orang sudah mengambilnya. Dan yang lebih menyedihkan lagi, kadang-kadang ada orang yang mengambilnya banyak, sehingga tidak dihabiskan. Jadi dengan kata lain, makanan habis itu bukan karena orang menghabiskannya, tetapi karena keegoisan mengambil banyak, lalu disisakan dan dibuang. Bukankah hal itu tidak menunjukkan kepedulian dan kasih kita? Kita perlu memikirkan kebersamaan, kesatuan, dan kasih. Kita ketika hidup di dalam keegoisan kita, maka itu akan menghancurkan kesatuan, akan menghancurkan kasih, akan menghancurkan persekutuan kita ini. Kita perlu bukan hanya mengatakan kesatuan dan kasih, kita perlu menerapkannya di dalam kehidupan kita. Lukas mencatat, memberikan sebuah contoh, ada satu orang yang melakukannya, yaitu dikatakan Yusuf yang disebut dengan Barnabas. Dia itu karena kasih yang tulus, motivasi yang murni, dia menjual ladangnya dan memberikan uang penjualan tersebut kepada rasul-rasul. Hasil penjualan itu dia letakkan di depan kaki rasul-rasul. Itu menunjukkan bahwa kepercayaan yang penuh kepada rasul-rasul. Bahwa rasul-rasul itu bisa dipercaya dan diserahkan kepada mereka untuk diatur, untuk dilakukan pembagian sebagaimana semestinya. Sebuah kepercayaan yang penuh kepada mereka. Ketika Yusuf Barnabas melakukan hal itu, mungkin tentu saja bisa memperoleh pujian. Bukankah ketika kita melakukan hal yang baik, lalu orang-orang melihat kita dermawan, maka kita akan dipuji. Hal itu adalah hal yang wajar. Tetapi tentu saja kita harus berhati-hati. Yusuf Barnabas bukan mencari pujian. Jadi bisa saya bayangkan pada saat itu Yusuf Barnabas ini orang-orang memuji dia karena menjual tanah, lalu menolong orang miskin. Tentu apa yang dia lakukan itu menarik, bukan? Dan dicatat, selain Yusuf, maka dikatakan lagi ada Ananias dan Safira. Dikatakan Ananias juga ketika melihat hal itu, mereka itu ikut-ikutan juga menjual tanah dan rumah mereka dan mempersembahkan sebagian hasil penjualan kepada rasul-rasul. Namun kalau kita baca, apa yang mereka lakukan, persembahan yang mereka bawa, itu menjadi dosa. Mereka berdua, suami dihukumin, mendapat hukuman, istri juga mendapatkan hukuman. Apa yang menjadi penyebabnya? Kalau kita membaca di dalam pasal 5 ayat yang kedua, di sana dikatakan menahan sebagian hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Apakah yang salah? Apakah salah kalau kita menjual tanah rumah, lalu sebagiannya kita mempersembahkan, serta sebagian lagi kita simpan, kita tahan? Apakah salah apabila apa yang kita berikan itu hanya sebagian saja, bukan seluruhnya? Tentu saja tidak ada yang salah. Di dalam pasal 5 ayat yang keempat, Petrus jelas mengatakan, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Jadi tidak ada kewajiban, tidak ada paksaan untuk memberikan seluruhnya. Bahkan dengan jelas, Petrus mengatakan, tidak memberikan juga tidak apa-apa.
Jadi dengan demikian mengindikasikan bahwa tidak semua orang menjual. Apabila engkau mau menjual, memberikannya boleh. Engkau mau menjual, memberikan sebagian boleh. Engkau mau menjual, lalu tidak memberikannya, itu juga tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah adalah ketika kita memperhatikan kata Ananias itu menahan sebagian. Kata menahan ini memiliki makna bahwa mereka secara tidak jujur mengambil sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Istilah ini cocok dan dipakai di dalam Perjanjian Lama juga. Mengingat peristiwa di dalam dalam Yosua pasal 7. Dia juga mengambil bagian yang bukan bagiannya. Karena itu Ananias dan Safira, mereka menahan itu dengan tujuan yang tidak murni. Motivasi mereka sudah lain. Motivasi mereka bukan semata-mata keluar karena kasih. Tetapi mereka ingin kelihatan sebagai orang-orang yang murah hati. Mereka ingin seperti Yusuf Barnabas. Mereka ingin memperoleh nama yang besar. Mereka ingin dipuji. Mereka ingin dibilang murah hati dengan pemberian mereka. Mereka menginginkan pengakuan dari orang-orang sekelilingnya. Selain itu, ketika mereka menahan, maka mereka memiliki motivasi untuk memiliki harta tersebut. Mereka tidak rela memberikannya. Dan lebih celaka, di dalam ketamakan mereka berbohong untuk menutupi kesalahan tersebut. Mereka ingin mendapatkan predikat kemurahan hati, tetapi dengan cara tidak jujur. Apa yang mereka lakukan? Petrus dengan keras menegur mereka. Petrus mengatakan mereka dikuasai iblis, mendustai Roh Kudus. Mereka berbohong kepada Roh Kudus. Ayat 4 mengatakan bahwa mereka berbohong bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dan dikatakan, mengatakan mereka mencobai Tuhan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita apa yang kita lakukan itu selalu berkaitan dengan Tuhan. Itu selalu harus dipikirkan matang-matang karena berhubungan dengan Tuhan. Ananias dan Safira, mereka langsung dihukum. Mereka benar-benar dikatakan berdosa. Ananias dan Safira boleh dikatakan mereka bukan bagian dari jemaat mula-mula, bukan? Mereka juga bersama orang-orang bersekutu, mendengarkan firman Tuhan, tetapi mereka mengabaikannya. Mereka sudah mendengarkan tentang Injil, tetapi mereka tetap tidak percaya. Bahkan mereka lebih mencintai akan harta, akan nama, hidup dalam kepalsuan, dan penuh dengan kemunafikan. Ananias dan Safira, dia memberikan, tetapi bukan dengan kasih, namun dengan motivasi memperoleh nama. Pada zaman ini sering juga kita temukan orang-orang demikian, bukan? Ada orang-orang tertentu mungkin rajin, ada orang-orang tertentu mungkin giat dalam pelayanan. Ada orang-orang tertentu mungkin di dalam memberikan sesuatu kelihatan murah hati. Tetapi apakah benar-benar untuk Tuhan? Jangan sampai kita hanya ingin memperoleh status terpandang di hadapan jemaat. Atau kita ingin memperoleh sesuatu yang bukan karena ketulusan kita melayani Tuhan.
Mari kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Apakah di dalam memberi atau di dalam melayani, kita melakukannya dengan motivasi yang benar. Jangan sampai kita memberi karena kita ingin diberkati oleh Tuhan berlipat ganda. Jangan sampai kita memberi karena kita mau menjauhkan diri dari hukuman Tuhan, takut dimurkai Tuhan. Jangan kita memberi karena malu dilihat oleh orang bila kita tidak memberi. Mari kita menguji diri kita. Perbuatan yang baik akan menjadi baik ketika disertai dengan motivasi yang tulus dan kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkau yang menolong kami, agar kami boleh peka terhadap Engkau. Engkau yang menolong kami menjauhkan diri dari mencari nama. Engkau menjauhkan kami dari motivasi-motivasi yang salah di dalam memberi, di dalam melayani Engkau. Tuhan tolong agar kami boleh memberi hanya dengan kasih kepadamu. Hanya dengan ketulusan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau melihat hati kami, walaupun orang-orang tidak mengetahuinya, namun Engkau tahu. Karena itu ajari kami Tuhan, setiap yang kami lakukan, kami pertanggungjawaban di hadapan-Mu. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, di dalam kehidupan mereka. Tolong mereka, tolong kami menjalani hidup kami, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Pujian beri terbaikmu akan mempersiapkan dan menghantar kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer rekening persembahan gereja dengan nomor rekening yang sudah ada di layar, atau persembahan dapat dikumpulkan terlebih dahulu yang nantinya Bapak dan Ibu dapat bawa ke gereja. Mari kita menyanyikan pujian beri terbaikmu. Kerja semampu
setiap kehidupan kami, atas kasih setia dan anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami membawa setiap persembahan kami di hadapan Tuhan. Dengan hati yang bersukacita kami memberikannya kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan yang menilik setiap hati kami yang telah memberikan dengan penuh sukacita, atau yang akan memberikan persembahan-persembahan ini di hadapan Tuhan. Berkati persembahan ini menjadi sebuah persembahan ucapan syukur hanya kepada Tuhan, dan dapat dipakai untuk melayani Tuhan, memperluas gerejamu, memperluas kerajaan-Mu. Inilah ucapan syukur doa kami yang kami naikkan hanya kepada Tuhan. Dan saat ini kami juga mau berdoa mengingat untuk setiap jemaat-jemaat yang ada di gereja kami, setiap mereka yang mengalami pergumulan, kesulitan maupun tantangan di dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menyertai mereka, Tuhan yang terus boleh memelihara setiap kehidupan mereka. Dan biarlah bukan hanya Tuhan yang terus memelihara setiap kehidupan kami juga yang terus boleh menengadah, melihat, menyerahkan hati kami hanya kepada Tuhan, berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kami juga mau mengingat untuk bangsa dan negara kami. Pada bulan ini kami juga akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami menyerahkan bangsa ini di tengah-tengah keterpurukan ekonomi yang terjadi. Tuhan, kami menyerahkan, membawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Setiap pemerintahan yang ada, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, dan setiap orang-orang yang khususnya menangani masalah COVID-19 ini, kiranya Tuhan yang boleh mengasihani kami, mengasihani mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan, kami juga mengingat untuk peristiwa yang terjadi di Libanon. Ada sebuah ledakan besar yang mengakibatkan korban tewas, mengakibatkan banyak ribuan korban juga yang mengalami luka-luka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap rumah sakit, setiap orang-orang yang menangani korban luka-luka ini, setiap keluarga yang berduka. Kiranya Tuhan yang mengasihani, Tuhan yang boleh menghibur, Tuhan yang boleh menguatkan. Tuhan, kami menyerahkan setiap doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh mendengar doa-doa kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan kembalilah. Jadilah berkat di mana engkau berada, dan turutilah apa yang Tuhan ingin engkau lakukan. Kita akan mendapat penyertaannya dan kita akan memohon berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pengorbanan penebusan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian, memimpin hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
selesai, jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Ini ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa setelah ibadah ini, maka ada ibadah untuk anak yang dilakukan pada nanti jam 9:30. Setelah itu, jangan lupa bagi anak-anak yang beranjak remaja, yaitu mulai dari kelas 6, kelas 7, kelas 8. Kita juga akan mengadakan kelas melalui Zoom yang akan diadakan jam 4 sore ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita juga mengajak agar jemaat-jemaat boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan melalui PA yang akan diadakan pada hari Selasa jam 6 sore. Dan nantinya akan dilanjutkan dengan persekutuan doa jam 7 malam. Kita akan menggunakan Zoom dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan saling mendoakan dan kita akan mendoakan beberapa hal yang lainnya. Juga diingatkan bahwa pada hari Sabtu ada persekutuan remaja yang diadakan secara virtual juga melalui Google Meet. Mari kita boleh mendorong anak-anak remaja kita, pemuda kita untuk ikut di dalam pertemuan tersebut. Dan yang terakhir, kami rindu sekali agar minggu depan kita kembali boleh beribadah bersama-sama secara online dan kita boleh mengajak orang untuk bersama-sama mendapatkan berkat dari Tuhan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Terima kasih untuk kebersamaan dari Bapak Ibu, dari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita boleh terus menjalani minggu ini dengan pimpinan, penyertaan, dan berkat Tuhan. Dan kita akan bertemu di dalam kegiatan-kegiatan ibadah selanjutnya, khususnya ibadah minggu depan. Sampai bertemu, Tuhan memberkati kita semua.